Ah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Yaya. Apa Ya, kabar? selamat siang, Om J. Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Samarinda? Udah level berapa? Alhamdulillah, Samarinda masih level 4 juga ini ya. Wah, Serasa kita makan mie aja ya, jadi ada berapa level, lompoknya 4, berarti level 4 gitu ya. Calon ibu kota negara ini. Calon IKN. Sementara belum sambil menunggu jadi ibu kota negara, mungkin masih jadi kotanya ibu-ibu. Jadi tadi saya sengaja menghubungi Pak Yahya karena ternyata di WA Group banyak banget yang namanya phishing ya, sama spam. Betul sekali, Om J. Saya lihat Pak Yahya yang paling sering memberikan penjelasan kepada teman-teman. Kemudian saya minta tim admin kita di Guru Penggerak Indonesia memasukkan postingan Pak Yaya jawabannya itu ke website supaya banyak orang yang lebih tahu lah tentang itu. Betul. Paling banyak ini sekarang ini lagi musim ini anunya yang namanya phishing, yang namanya spam. Ya, ajakan suruh menjadi spam ini betul-betul merajalela di grup WA Om J. Ya, kalau saya amati di grup WA ini ada beberapa modus Om J untuk mendapatkan data. Ya mungkin kita pahamkan dulu kepada pemirsa Om J ya. Phishing ini adalah sebuah situs web yang dirancang untuk mendapatkan informasi sensitif seperti nomor ponsel, kemudian nama akun, kemudian kata sandi, dan data-data lainnya. Nah, untuk mendapatkan informasi ini kita biasanya dipancing, ya, dikasih umpan. Makanya namanya phishing. Umpannya apa macam-macam, Om Jo, saya lihat. Kalau ada event-event tertentu, katakanlah Hari Raya Idul Fitri, kemudian kemerdekaan kemarin ya yang barusan saja, 1 Muharram, Hari Natal, Tahun Baru, itu juga muncul phishing dengan modus ucapan selamat. Mungkin Uja ada pernah dapat ya di grup ya. Wah, sering banget klik ini ya. Nanti akan ada kejutan, namanya ini selamat Hari Raya Idul Fitri, atau selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru, selamat 1 Muharram, dan macam-macam. Kita diminta untuk nge-share ke yang lain dengan memasukkan nama kita. Nah, di situ pihak yang membuat aplikasi akan mendapatkan data, nama kita dan nomor kita. Belum diketahui bahwa data ini bisa dijual, Om J. Mulai dari Rp200 sampai Rp20.000 per data. Tergantung datanya. Ya, tergantung datanya. Kalau hanya nama dan nomor WA ya mungkin Rp20 saja, tapi kalau datanya udah lengkap, itu bisa sampai Rp20.000 per data. Bayangkan kalau yang membuat aplikasi itu berhasil menggait ribuan atau bahkan jutaan data. Itu modus yang sering kita jumpai, yaitu tadi ucapan-ucapan. Kemudian ada lagi bentuk yang lain, Om J, seperti membelokkan alamat website. Katakanlah ini yang lagi ngetren juga ini. Kementerian Pendidikan punya program kuota gratis. Ada yang membelokkan dengan website yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Kalau Kementerian Pendidikan caranya bukan seperti yang ada di grup WA yang disebar teman-teman. Cukup di data Dapodik. Nah, kalau yang di-share teman-teman di grup WA itu phishing, caranya harus nge-share ke grup lain, kemudian kita diminta data, kemudian websitenya juga beda. Ini juga lagi marah ini model lintas. Sekarang yang baru ini, yang baru hari ini Honda dijadikan korban ini. Nah, Honda seolah-olah Honda ngasih hadiah, Honda ulang tahun, McDonald ulang tahun, apalagi macam-macam. Kita diminta mengisi
survei memasukkan data kita. Nah, kalau semakin data kita yang diminta lengkap, maka harga jual data itu juga semakin tinggi. Jadi harus kita waspadai. Dan teman-teman biasanya ini ya cari keberuntungan. Siapa tahu ini benar, siapa tahu ini benar gitu kan. Akhirnya di-share, cari keberuntungan. Teman-teman yang share di grup itu, makanya saya selalu ingatkan kepada teman-teman yang begitu-begitu, yang sifatnya minta data yang tidak jelas seperti itu, jangan pokoknya ada seruan-seruan untuk nge-share ke publik itu harus diwaspadai. Ada juga modusnya pelatihan, workshop, seminar. Kita wajib nge-share ke 5 orang, ke 5 grup. Ini juga salah satu bagian phishing, mereka mengambil data begitu banyak yang kemungkinan data-data tersebut bisa jadi dijual ke pihak tertentu gitu ya. Dengan cara-cara seperti itu mensyaratkan harus nge-share ke 5 grup, ke 2 grup atau 3 grup dan seterusnya itu nanti di screenshot. Itu salah satu bagian dari bentuk phishing yang kita diminta menjadi spammer. Spammer itu menyebar informasi yang sebetulnya kita tidak perlukan. Jadi kita sudah dijadikan tentara mereka untuk menyebar informasi tersebut. Nah, salah satu tujuannya itu tadi untuk mendapatkan data nomor WA dan nama sebanyak-banyaknya dari yang memerintahkan itu. Dan ini itu siapa biasanya yang bikin gitu? Apakah mereka kerjaannya begitu ya? Mencari data-data orang? Ya, tentunya ahli IT di dunia hitam. Di dunia IT tentunya ada yang aliran hitam, ada yang aliran putih. Yang aliran hitam itu ya kerjaannya bikin itu, nge-hack website orang lain, bikin spam, bikin virus macam-macam gitu kan. Tentunya juga ada aliran putih yang selalu mengingatkan, kemudian membuat antivirusnya, membuat edukasi-edukasi terkait itu. Jangan sampai kita terjebak dengan teknologi IT yang dibuat oleh orang-orang yang beraliran hitam di dunia IT seperti itu. Oke. Ya, bagus. Berarti nanti kalau data-data kita, misalnya mereka ngambil data kita nih, itu mereka jual kemana ya Pak? Memang ada pihak yang membeli ya Pak? Ada tentunya, saya tidak menelusuri lebih lanjut ya. Ini tadi saya sempat baca juga di harian Kompas terkait dengan transaksi jual beli data seperti itu ya. Di Kompas mungkin Om J bisa searching juga di Google kalau ingin menelusuri lebih lanjut ini data dijual ke pihak mana. Tentunya ada yang tujuannya untuk marketing, ada yang tujuannya untuk marketing, ada tujuannya untuk yang lebih jahat dari sekedar marketing itu. Ya mungkin kalau tujuannya untuk marketing ya untuk mungkin Om J pernah dapat iklan-iklan dari seseorang yang tidak dikenal, ini nomor saya dari mana. Ada yang iklannya itu dalam bentuk SMS, ya ada juga dalam bentuk WA. Kemudian kalau kita di Telegram itu kita dimasukkan ke grup-grup yang tidak jelas, ya kita tidak masuk. Mungkin Om J punya Telegram, coba dicek. Itu kadang kita tidak tahu ya kenapa siapa yang memasukkan grup nomor kita dari mana, itu ya salah satunya dapat dari itu nomor-nomor itu kita dimasukkan grup yang tidak jelas yang kita kehendaki. Ada iklan dari Telegram tersebut, dari WA atau SMS. Ini ya kalau ini ya mungkin kategori kejahatan ya kecil lah ya, hanya sebagai sasaran iklan atau marketing. Jadi memang begitu ya. Jadi kita benar-benar harus waspada ya, jebakan phishing ini ya jahat juga ya. Dan ternyata memang sudah menjadi spammer yang merajalela ya dalam WA group. Nah, kebanyakan teman-teman kita kan banyak yang nggak tahu tuh Pak. Cara edukasinya gimana tuh nanti? Mengedukasi teman-teman. Ya, salah satu caranya ya seperti kegiatan kita hari ini ya, salah satunya ini mengedukasi teman-teman. Nanti kita share diskusi yang kita yang singkat ini ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama Om J. Nanti kalau lama diskusinya juga nanti
menjadi orang jenuh untuk menyimaknya. Juga ada di TV juga sering itu ada peringatan-peringatan seperti itu ya. Juga dalam bentuk tulisan ya. Setiap kali ada teman yang terjebak phishing, dia menjadi spammer ya. Ini selalu saya ingatkan di setiap di grup saya ingatkan, baik itu di grup maupun di saya japri juga, sehingga yang bersangkutan menyadari bahwa yang dilakukan itu sebuah kesalahan dan mereka ada yang langsung dihapus ketika itu belum 7 menit bisa mereka hapus. Tapi kalau sudah lewat dari itu ya memang nggak bisa dihapus. Tapi kita ingatkan bahwa ini salah satu modus-modus phishing ya yang terjadi di grup WA. Tadi ada modusnya tadi kan ada dalam bentuk ucapan, kemudian dalam bentuk link tertentu kita mengisi data, yang mengisi survei, kemudian kita ikuti perintahnya, juga kita ada seruan untuk membagi ini ke minimal berapa grup, itu juga bentuk-bentuk phishing, baik itu kegiatan seminar atau pelatihan yang mensyaratkan untuk men-share ke beberapa grup, itu salah satu modusnya. Jadi kalau ternyata data kita udah keambil mereka, nggak bisa ini ya, tuh data kita nggak bisa keambil lagi ya, nggak bisa diblokir ya? Ya paling kita bisa memblokir per nomor memang gitu kan, bisa saja kita blok nomor itu ya, kalau itu berupa SMS ya, atau berupa WA kita blok juga bisa sebenarnya kan. Tapi kan merepotkan juga. Iya, kalau banyak bikin repot juga. Iya. Apalagi nomor saya ada nomor sejuta umat itu. Ternyata nomor saya kan ditulis. Pernah juga ada tiba-tiba ke WA gitu. Jadi ada guru yang punya utang, tapi dia memberikan saya, bukan ke orang lain. Gitu. Saya dapat WA itu, Pak. Saya langsung blokir aja. Nggak kenal, nggak saya jawab. Oh iya, saya pernah kasus itu juga. Jadi nomor saya dijadikan penjamin jika ada. Kemudian kalau yang di Telegram ini yang lagi musim juga ini, kita dimasukkan grup yang kategori trading, trading ya, kata itu entah itu dalam bentuk trading emas atau falas, valuta asing seperti itu yang paling banyak, itu lagi marah itu di Telegram itu namanya. Yang kita tidak kehendaki, kita dimasukkan ke sana gitu. Nah, itu salah satu dapat informasi nomor itu ya dari kegiatan-kegiatan tadi. Iya. Ya. Itu sering tuh di Telegram, makanya saya kalau ada itu langsung saya report dan laporkan aja ke Telegram, dan saya langsung blokir keluar dari WA group. Nah, terus ini kan teman-teman banyak juga yang belum tahu. Sebenarnya apa sih keuntungannya selain marketing dari pihak yang berbuat jahat itu dari phishing ini? Ya tentunya motif utamanya ekonomi, Motif ekonominya tadi kan data kan bisa dijual gitu kan, makin lengkap makin mahal datanya gitu kan, mulai 20 perak sampai 20.000 per data gitu kan. Makin lengkap ya tentunya makin mahal. Apalagi kalau yang modusnya tadi seperti ulang tahun itu, sepertinya yang diisi banyak itu ya, yang diisi banyak itu ini dan seterusnya itu. Yang hari ini lagi banyak itu Honda tadi ya, ulang tahun segala macam tadi yang hari ini. Mungkin besok ada lagi apa, itu modus aplikasinya sama, cuma diganti aja produknya. Honda hari ini Honda, besok McDonald, besok apalagi Indomaret, besok apalagi ada lagi gitu. Gonta-ganti, dan orang yang enggak literasi biasanya ada keinginan, perasaan apa itu penasaran ya, tebak buah manggis, siapa tahu ini bener gitu. Perasaan ingin tahu dan siapa tahu ingin bener, ingin cari keberuntungan, itu yang menjadikan mereka terjebak dalam seperti itu. Seperti kita mungkin miras atau narkoba. Kalau kita tahu bahwa miras narkoba itu bahaya, tapi kayaknya kita ada keinginan coba-coba, nah ini kita akan masuk ke dalamnya juga. Jadi benar-benar kita harus melindungi data privasi kita ya. Dan ini kalau nggak salah sedang jadi ini juga ya, tren.
lindungi privasi data Anda di internet sehat, Kominfo, ya, dan teman-teman literasi digital. Nah, sekarang dari Pak Yahya, gimana ya sarannya supaya data pribadi kita itu tidak diumbar di dunia maya, Pak? Gimana sarannya, Pak? Ya, untuk yang khusus yang di media sosial, katakanlah WA dan Telegram, teman-teman perhatikan jika ada sesuatu yang di-share seseorang dan ada perintah untuk men-share ulang ke pihak lain atau grup lain, maka itu waspada, Pak. Waspada itu bisa dikatakan 99% adalah phishing. Ya. Jika informasi tersebut mensyaratkan kita men-share ke media sosial yang lain. Kemudian begitu juga ketika mengisi formulir biodata, kemudian minta di screenshot bukti-bukti seperti itu, ini juga bagian dari phishing yang juga harus diwaspadai. Dan tentunya harus banyak membaca. Informasi itu sudah sering kita sampaikan ya di media massa, cuman saya rasa masih ada teman-teman yang tertinggal. Ya enggak apa-apa, kita terus memberikan edukasi bagi teman-teman yang tertinggal informasinya, kita kirim ulang sampai semuanya paham. Seperti itu, Om J. Yang penting berhati-hati. Ya. Ya, jangan memang ikuti perintah untuk men-share ke grup. 99% itu bagian dari phishing. Iya. Itu jadi ini kita ya, jadi kerja bareng ya, supaya teman-teman tidak asal menyebar, kemudian mengisi, terutama nomor induk kependudukan ya. Betul, nomor induk kependudukan, kemudian nama orang tua ya, nomor rekening, ini juga berbahaya kalau kita share begitu saja ke media sosial kita. Kan selain phishing ini juga ada teman-teman yang WA-nya sering dihack tuh. Mungkin Pak Yahya juga bisa memberi informasi kenapa WA kita bisa dihack, apa penyebabnya ya? Nah, WA dihack ini juga salah satu kejadian yang marak di grup WA ya. Biasanya sasarannya ini admin grup WA atau pejabat yang lebih tinggi ya, dihack duluan sehingga kalau dia merupakan admin grup WA atau pejabat punya jabatan khusus di masyarakat, ini ketika jadi korban maka dengan leluasa yang penjahat IT tersebut untuk melakukan aksinya. Misalnya minta bantuan, tolong dong pinjamin uang besok kita ganti. Nah, ini ada teman-teman ada yang kena 1 juta, ada 2 juta, itu banyak sudah gitu kan. Ya mereka segan, mereka tidak enak karena yang minta itu adalah orang yang notabene atasannya gitu kan. Jabatan yang lebih tinggi itu jadi korban duluan. Nah, dan yang jadi korban duluan biasanya cari korban lain. Katakanlah Om J kena gitu kan. Minta bantuan ke saya, Pak Yahya, saya tadi ada salah ngirim kode, tolong dong kirim ke saya. Padahal WA Om J sudah dibaca orang duluan. Nah itu hati-hati ya. Jadi kalau ada seseorang minta kode, minta tolong dong saya salah kirimkan dong nomor kode. Perhatikan, boleh jadi itu yang minta tolong itu WA-nya udah dijebol duluan oleh pihak lain. Kalau kita ngasih kode ke dia, maka kita jadi korban berikutnya. Ada juga dari Indomaret, mengatasnamakan dari Indomaret, saya ada salah ngirim kode game, salah ngirim ke WA Anda, tolong dong kirim ke saya kodenya. Itu juga modus-modus hack WA. Jika kita kirim, maka WA kita akan dikuasai dia. Ada juga yang begini, Om J, saya mau masukkan Anda ke grup ini gitu kan, kita tertarik masuk grup, kirim kodenya yang saya kirim. Itu bisa jadi kode 6 digit yang dikirim itu merupakan kode dia mereset WA kita. Dia mereset WA kita. Kalau kita kode itu kita kasih, maka WA kita akan dikuasai dia. Dan tiba-tiba WA kita hilang. Nggak bisa karena udah dikuasai orang lain, karena kita merasa kasihan ya. Kita merasa kasihan dengan orang tersebut memelas,
minta bantuan, tolong dong kirimkan kode gitu kan. Kadang-kadang kan orang seperti itu, oh nggak enak ini kan. Ya, karena ini yang kena duluan atasan dikasihnya, atau mungkin orang yang dikenal kita merasa kasihan dikasihnya. Jangan itu dilakukan ya. Walaupun itu pihak yang kita kenal ya, atasan kita atau gimana, jangan kita memberikan kode. Boleh jadi pihak tersebut sudah dihack duluan nomornya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah kejadian, maka caranya gampang sekali sebetulnya Om J. Kita jangan ganti nomor. Kalau kita ganti nomor, iya, kalau kita ganti nomor, maka nomor tersebut akan digunakan untuk mencari mangsa-mangsa yang lain oleh penjahat tersebut. Akan lebih baik kita rebut kembali. Rebut kembali bagaimana caranya? Kita buang dulu atau uninstall WA kita dari handphone, hilang ya. Setelah itu kita download lagi di Play Store, masukkan nomor kita yang dihack, kita rebut lagi. Ya memang ada yang menunggu beberapa jam ya, ada yang menunggu beberapa jam baru bisa kembali lagi gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kita berhasil merebut itu kembali ya. Untuk mengembalikan lagi itu kan ada dua metode itu biasanya, itu ada yang nanti dikirim SMS atau suara. Biasanya kalau dikirim suara lebih cepat. Nomor kodenya mau ditelepon atau pakai SMS, nah pilih yang suara. Tapi kalau yang SMS biasanya nunggu waktu. Insya Allah nanti dalam beberapa jam nomor WA kita akan kembali dan dia nggak bisa lagi penjahatnya untuk mengoperasikan itu. Tapi kalau kita biarkan, kita ganti nomor baru ya, akan mencari korban-korban yang lain. Seperti itu. Wah, seru juga ya. Jadi selama ini kadang-kadang kita suka ceroboh ya. Bahkan kemarin ada beberapa pengurus besar PGRI juga kena ya. Ya saya juga ingatin juga. Ya. Tapi alhamdulillah bisa direbut lagi sih, nggak perlu ganti nomor ya. Oleh karena itu verifikasi 2 langkah itu yang 6 digit itu perlu banget ya kita setting ya di WA ya Pak. Betul ya, verifikasi 2 langkah juga salah satu langkah mengamankan akun kita. Kembali lagi ke phishing Pak tadi Pak. Jadi di dalam phishing ini kan di WA group sering banget nih spamnya gitu. Dan lagi-lagi yang terkena adalah teman-teman kita yang memang mohon maaf lemah dalam literasi digital ya. Literasi membaca khususnya, sehingga mereka banyak yang tidak tahu informasi tersebut. Dan itu sudah sering banget ya kita buat informasinya, tapi lagi-lagi mereka sembarin karena memang tadi motifnya ekonomi, diiming-imingi pulsa, diiming-imingi uang, ya sehingga banyak orang tertarik ya Pak dengan itu. Betul sekali. Yeah. Gimana ya supaya selain kita mengadakan acara ini kan, mungkin ada usulan lain Pak, kita sampaikan pada teman supaya tidak mudah terpancing phishing ya, sehingga data pribadi kita benar-benar terjaga dengan baik di dunia digital. Mungkin ada usulan lain Pak, silakan Pak. Ya tentunya teman-teman harus banyak literasi ya, banyak membaca terkait hal-hal seperti ini ya, dan jangan mudah tergoda dengan iming-iming gratis ya, baik itu dalam bentuk pulsa maupun dalam bentuk yang lain ya. Kalau di dunia kerja juga terjadi hal seperti ini Pak Om J. Misalnya ada lowongan, dikatakanlah di Angkasa Pura atau Pertamina. Perhatikan betul juga emailnya. Ini bisa dibelokkan Om J, emailnya Om J. Kita bisa nanti mengirim berkas ke email yang bukan email Pertamina, bukan email Angkasa Pura, bukan email yang sebenarnya perhubungan atau apa. Ada itu yang menyebar seperti itu. Ini emailnya email gratisan Yahoo. Kalau kita cek di websitenya, katakanlah misalnya Pertamina buka lowongan atau Angkasa buka lowongan, ada email yang khusus mereka punya, domain khusus. Ternyata yang tersebar di grup WA email Yahoo.
email Google yang gratisan. Nah, modus seperti ini juga harus berhati-hati. Juga banyak terjadi Om Ji. Oleh karena itu kita banyak literasi, membaca pesan-pesan di grup WA yang sifatnya itu mengedukasi, ya, dan jangan tertarik dengan iming-iming tadi, iming gratis ini, gratis itu, dan seterusnya. Dan kita jangan mengikuti perintah untuk menyebar ini informasi. Kita dijadikan spammer tentara mereka untuk menyebar informasi yang tujuannya untuk phishing tadi. Itu aja saya rasa Om J. Om J sendiri saya lihat pernah juga ya kena ya. Gimana sih ceritanya Om J? Saya pernah lihat Om J kena ini. Ya itu. Gimana ceritanya? Awal mulanya. Bukan kena sih. Waktu itu handphone saya kan dijamret. Oh, kalau jambret ya, bukan karena modus yang tadi ya. Handphone saya dijamret orang di depan rumah, saya lagi ngetik, terus diambil. Dan kemudian saya langsung umumkan ke teman-teman supaya WA saya dikeluarkan dulu dari semua grup. Dari semua WA grup. Oke, berarti pakai handphone yang lain, pakai handphone istri atau apa? Iya, saya pakai handphone istri. Kebetulan kan di grup tuh handphone istri kan. Handphone istri saya sampaikan bahwa nomor ini sudah diambil itu, tapi tetap bisa saya ambil alih, saya urus. Kemudian di rumah ada masih punya telepon rumah tuh, saya langsung blokir nomor saya ke Indosat. Kemudian saya minta blokir nomor rekening saya karena dia kan pakai itu ya mobile banking ya, pakai mobile banking. Alhamdulillah tuh udah diblokir, aman semua, aman. Saya ke kantor Indosatnya untuk ganti kartu dengan nomor yang sama, bener Pak. Jadi nomornya jangan diganti dengan nomor yang sama. Sekarang sudah bisa dipakai lagi. Terus kemudian nomor bank saya juga aman, saya langsung ganti handphone, kemudian disetting lagi mobile bankingnya yang baru dengan password yang baru. Jadi pengalaman saya itu pas handphone saya dicuri orang. Jadi bukan karena kena hack. Berarti itu kejahatannya kejahatan nyata, bukan kejahatan maya ya. Iya, jadi kejahatan nyata, fisik. Nah, saya pikir orang mau nanya di depan rumah kan, lagi ramai juga di rumah. Tahu-tahu dia langsung ambil ya, saya kan nggak siap lari ya. Cepat banget karena naik motor berdua ya, langsung lari. Dikejar tetangga juga nggak kejar. Tapi ya udahlah, diikhlaskan aja. Dengan cara seperti itu ya alhamdulillah saya jadi punya handphone baru sih. Ya tadinya handphonenya jadul, jadi lebih modern, memorinya lebih banyak gitu kan. Terus dia jadi punya 2 nomor WA, Telkomsel sama Indosat. Jadi kalau ke daerah kan saya bisa menggunakan nomor Telkomsel. Kan kadang-kadang kalau ke daerah Telkomsel jauh lebih ini ya, lebih cepat nangkepnya gitu. Kalau Indosat kadang-kadang sampai ke daerah-daerah kurang. Tapi kalau di kota-kota Indosat cepat. Nah itu pengalaman sih kalau kita pengen internet kan. Jadi gampang. Dan pada saat itu handphone Om J di password atau enggak sehingga di password? Oke, aman. Oke, jadi password ya artinya orang yang menjamret handphone kita tidak bisa menggunakan kecuali dia mereset. Dan kalau dia mereset ya berarti data-data kita tidak ada di situ, hilang kan. Bagus ya. Ya harus memang pemirsa harus mempassword handphone kita supaya ketika hilang, dijamret orang atau dicuri orang, mereka bisa menggunakan tetapi harus mereset. Kalau direset berarti data-data email kita, foto-foto kita, dan data yang lain akan ikut hilang juga. Ya untungnya sih kalau saya data itu langsung ke cloud ya. Ke cloud. Ya, kecuali yang ditaruh di cloud. Email kan, password ya. Sehingga memang untuk orang lain agak susah membukanya. Tetapi yang paling penting sebenarnya itunya memang kontak teman-teman itu loh. Nomor kontak teman-teman yang paling penting. Kan susah. Ya, nomor kontak juga bisa ditaruh di cloud, di Google Kontak. Taruh di Google Kontak bisa menyimpan ribuan kontak. Sekarang saya pindah ke Google Kontak sehingga nomor Pak Yaya masih ada dan sebagainya ya teman-teman. Kalau kemarin-kemarin saya di HP itu. Oh ya. Nah, belum sempat ke sana. Ya baik, mungkin ada closing statement Pak Yahya sebelum kita tutup diskusi kita santai nih.
Baik, para pemirsa, kita harus waspada dengan maraknya modus phishing, modus spam yang ada di grup WA yang modusnya bermacam-macam. Ada yang melalui ucapan-ucapan, ya. Kemudian ada yang melalui link yang kita diminta mengisi data dan share ke grup WA lainnya. Ada juga yang dalam bentuk kegiatan-kegiatan seminar atau pelatihan yang mensyaratkan kita men-share ke sebanyak mungkin grup. Itu juga bagian dari modus-modus phishing yang tujuannya untuk mendapatkan data kita, dan data kita itu bisa dijual belikan oleh pihak-pihak tertentu yang tentunya merugikan kita sendiri. Oleh karena itu kita harus waspada dan tetap waspada. Itu aja, Om J. Baik, Pak Yahya, terima kasih banyak ngobrol santai kita. Ini juga di rumah lagi beres-beres. Saya mau melanjutkan lagi kegiatan aktivitas di rumah. Selamat siang, Pak Yahya. Sehat selalu. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.